Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Hill. Seperti biasa kembali akan membahas seputar hasil P3K tahun 2022, tahun formasi tahun anggarannya, namun diumumkan di tahun 2023 Maret sekitar minggu kedua tanggal 9-10-an. Nah, ini salah satu hasil di salah satu kota, yaitu kota Batam, Pemko Batam. Nah, di layar ini yang ingin saya bahas adalah kesempatan kali ini dari salah satu hasil. Di sini saya ambil contoh guru bahasa Indonesia. Ini contoh saja Bapak Ibu, semua mapel itu sama dan khusus satu kategori itu. Nah, yaitu adalah kategori 4 atau prioritas 4 yang berkaitan dengan afirmasi cerdik. Nah, di sini Nur Haida berarti ini sepertinya ibu. Nah, Ibu Nur Haida ini statusnya P4 atau prioritas keempat. Beliau nilai murninya hanya 225. Saya yakin karena beliau cerdik, jadi tidak begitu serius menyelesaikan karena nilainya pasti mendapat maksimal 500 dari nilai teknis. Nah, intinya beliau lulus passing grade karena mendapat afirmasi dan juga mendapat formasi. Nah, di sini formasinya ada 3, namun yang lulus hanya 2, satunya lagi tidak lulus, ini tidak passing grade. Satunya lagi ada guru honor di sekolah tersebut, statusnya P3. Nah, ini sedikit saya bahas. Jadi walaupun nilainya lebih rendah karena dia prioritas 3, jadi tidak pengaruh Bapak Ibu. Dia menjadi ranking 1. Nah, yang berikutnya yang ingin saya bahas dari cerdik tersebut adalah dari afirmasi cerdik ini. Afirmasi cerdik hanya diberikan kepada guru P4 atau prioritas keempat atau pelamar umum. Nah, ya memang sangat banyak buktinya dari beberapa dokumen. Yang ini yang pertama, yang berikutnya lagi di akun. Nah, ini salah satu akun guru yang mendapat afirmasi. Bapak Ibu bisa lihat prioritas pelamar umum P4 sama kategorinya di SD ini nilainya. Nih, beliau mendapat afirmasi 500 ya adalah ini afirmasi sertifikat pendidik ya. Nah, ini nilainya 500. Jadi nilai beliau menjadi 664. Beliau mendapat formasi. Nah, ini juga bukti. Bapak Ibu bisa lihat jika Bapak Ibu kategori 3 itu tidak ada afirmasi cerdiknya. Nah, ini pengetahuan baru yang saya dapat dari literasi saya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini salah satu contoh guru P4 yang mendapat afirmasi cerdik. Hanya guru kategori 4. Bapak Ibu bisa lihat di kategori-kategori lain kita cek, itu tidak akan ada afirmasi untuk guru kategori 3. Nah, ini beliau juga sudah cerdik dan lulus. Nah, ini jadi guru kategori 3 itu tidak perlu lagi afirmasi cerdik karena memang nilainya sudah tinggi. Nah, dan dipastikan lulus, hanya saja tidak mendapat formasi atau tidak mendapat tempat. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi sebanyak-banyak guru honorer kategori 3 itu memang tidak diberikan afirmasi cerdiknya. Nah, karena memang tidak perlu lagi. Nah, di sini memang mereka tidak memiliki cerdik. Ya. Bapak Ibu bisa lihat semua kategori 3 itu tidak diberikan. Karena memang sudah yang pertama, jika mereka ada, otomatis P1, P2 itu sudah terpenuhi. Nah, munculnya P3 itu jika dia
kosong dan nilainya tinggi, itu dia akan otomatis mendapatkan promosi. Dan dia bersaing hanya sesama dia saja. Ya memang yang terzolimi itu memang ada eh, kat- dua kategori dari honorer kategori 3 tersebut. Di antaranya misalnya yang memiliki cerdik itu memang banyak yang tidak lulus. Nah, yang lebih polemik lagi, di satu sekolah itu yang honornya masih beberapa tahun lulus, belum cerdik, yang guru seniornya sudah lama tidak lulus dan sudah cerdik. Nah, ini memang menjadi eh, ketidakenak hatian menjadinya teman tersebut. Nah, itu memang itu banyak. Di tempat saya banyak, Bapak Ibu. Dua cerdik tidak lulus, satu yang honor itu lulus. Nah, itu kan luar biasa. Nah, jadi sekali lagi saya ingin tekankan, mungkin Bapak Ibu yang lulus maupun yang tidak lulus bisa mengerti. Jadi memang afirmasi untuk cerdik guru kategori 3 atau guru honorer itu yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun itu memang tidak ada. Nah, ini karena dia memang otomatis lulus, Bapak Ibu. Jadi memang tidak perlu lagi diberikan afirmasi. Dia bersaing sesama dia saja. Nah, ini sama-sama P3. Nah, dia bersaing sesama dia saja. Nah, dan di ranking sesama dia. Nah, P4 itu tidak boleh masuk sebelum semua formasi yang memang masih ada untuk P3. Nah, ini. Jadi dia otomatis lulus. Ini sudah nilainya sudah tinggi. Memang nilainya misalnya seperti ini. Memang masih kurang 10 ya dari nilai total jika memiliki cerdik. Tapi kan hanya dia pasti lulus. Nah, ini dari P3 itu tidak ada yang diberikan. Dan dia nilainya walaupun lebih rendah dari P4, dia tetap lulus karena dia prioritas ketiga. Urutannya pemenuhan formasi nomor ketiga, karena P1 itu dihabiskan semuanya jika misalnya masih ada formasi di suatu daerah. P2 juga begitu, setelah itu masuklah P3. Makanya yang di sini yang paling banyak P3 dan P4, prioritas 3 dan 4. Nah, ini saja belum ditambah cerdik, nilainya sudah 700. Bayangkan. Ini memang penilaiannya memang sudah sangat tinggi. Hanya saja memang di sini dinilai cerdiknya tidak full itu saja, tapi nilai di sininya sudah tinggi. Perlu di Bapak Ibu ketahui, jika tes belum tentu nilai kita sampai 700 ini. Jika tes, silahkan Bapak Ibu cek teman-teman kita yang tes itu. Kita lihat yang kategori 4 yang tes tidak akan sampai tembus nilai setinggi itu. Nah, kita cari yang kategori 4. Nah, di sini sepertinya banyak. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, di sini formasinya memang ada 3. Tapi di sini kan tetap dibuat lulus passing grade, P keterangannya. Jika misalnya 4 orang di bawah ini lulus. Bapak Ibu bisa lihat, dari P4 yang 5 orang yang tes itu hanya 1 orang yang lulus passing grade. Yang lainnya tidak lulus nih. 255, 2, 25, 185, 130. Tidak ada yang lulus, 4 orang ini. Hanya 1 orang yang lulus. Dan Bapak Ibu bisa lihat nilainya. Rendah sekali. Hanya 500. Nah, hanya 504. Beda jauh dengan guru P3. Guru P3 itu rata-rata 90% nilainya sudah 600 lebih. Kita bisa cek. Yang mendapat 700 itu memang sangat tinggi diberikan oleh kepala sekolah, guru seniornya, dan pengawas. Nah, kalau P1 itu sudah berbeda lagi. Nah, ini. Jadi yang P3 itu sudah 680. Nilainya sudah sangat tinggi. Padahal jika kita tes untuk menembus nilai setinggi itu sangat-sangat tidak mudah. Nih,
yang mereka tes. Nilainya hanya 492 di tahun 2021 yang P1 ini. Jadi sangat rendah. Nah ini P1 sangat rendah untuk menembus 500. Sedangkan kita yang P3 itu nilainya sudah 600. Nah ini yang P1 itu rata-rata hanya 600 ke bawah. Namun dengan catatan tidak mendapatkan afirmasi apapun. Nah, P1 nilainya sangat rendah, jadi perlu bersyukur juga. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk afirmasi cerdik, jika dilihat data dan fakta di hasil yang dirilis oleh BKN ini, dan juga yang ada di informasi di akun masing-masing, itu memang tidak diberikan kepada guru P3 atau guru prioritas 3. Jadi hanya diberikan kepada guru yang prioritas 4 atau P4. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Bapak Ibu bisa telaah lagi. Nah, untuk guru kategori 3 itu di akunnya memang sudah jelas itu tidak diberikan tidak ada afirmasi cerdik. Nah, jika misalnya ada, maka ada penjelasannya seperti ini. Nah, ini mendapat afirmasi cerdik. Nah, iya. Nah, sedang di akun kategori 3 itu penjelasannya tidak, dua-duanya tidak. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.